Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam ini adalah malam terakhir untuk kita ceramah dari Pak Amri Pak Fandi, dan judul hari ini adalah sholat yang penuh makna. Ibu-ibu datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqu al maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami muliakan pengurus Indonesian American Muslim Society di Houston yang telah menginisiasi pertemuan kita pada hari ini. Dengan izin Allah, alhamdulillah kita berjumpa pada hari ini, hari yang paling membahagiakan di bulan Ramadan kita. Kemudian para pengurus Muslim Circle juga, terima kasih telah membantu sehingga terlaksananya acara kita pada hari ini, dan kepada seluruh para jamaah saudara kami seiman dan seakidah yang telah hadir dalam kajian sore hari, malam hari, kajian Ramadan kita yang alhamdulillah mungkin setiap tahunnya sebenarnya sebelum pandemi terus kita laksanakan, dan alhamdulillah dengan izin Allah setelah pandemi 2 tahun yang lalu, mulai tahun ini kita kembali aktif untuk kegiatan Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan selalu kekuatan, kemampuan kepada kita, dan kesempatan selalu untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada Bapak Ibu sekalian, mungkin yang baru pertama jumpa hari ini, ada eloknya mungkin saya perkenalkan diri dulu. Walaupun Bapak MC tidak memperkenalkan. Ya, karena dengan MC sudah sangat kenal gitu. Ya, mungkin sekilas saya memperkenalkan diri. Saya dari Aceh ya. Alhamdulillah pernah menuntut ilmu sejenak S1, S2, dan S3 di Al-Azhar, Mesir. Dan kedatangan kami ke Amerika mungkin yang kedua kali, tapi ke Houston ini adalah baru yang pertama kali. Mungkin baru pertama berjumpa, yang baru pertama berjumpa ya, ahlan wa sahlan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, dan alhamdulillah mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan esok hari mungkin kami akan berangkat ke Atlanta ya, untuk melanjutkan safari Ramadan sampai nantinya terakhir di Toronto, Kanada, insyaallah. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang masalah sholat ya. Tapi sebelumnya kita sepakati dulu nih, kita perpanjang diskusi di akhir nanti, atau diskusi dikit aja. Diskusi artinya buat tanya jawab, boleh masalah sholat atau masalah keagamaan lain yang justru masalah yang dirasakan sendiri, problem sendiri atau hasil, saya pikir itu akan lebih menyenangkan. Ya, bahwa kita ingin diskusi tentang masalah yang kita rasakan perlu
dalam berbagai aspek mungkin, karena ini pertemuan terakhir kita mungkin sebelum kami berangkat ke Atlanta besok. Jadi atau diskusinya tidak perlu Ustaz, cuma dengan ceramah doang itu saya cukup gitu. Gimana? Kita ikut flow-nya. Kita ikut flow-nya. Ikut flow-nya aja ya. Baik. Dan nanti kalau misalkan ada pertanyaan yang mau ditanyakan, kami persilakan ya, ditulis boleh. Kalau memang nggak berani tanya langsung, kalau direct juga WhatsApp tapi WhatsApp ya, oke WhatsApp langsung ke MC-nya ya. WhatsApp. Ya, insya Allah. Nomornya boleh di. Udah tahu semua. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita bicara tentang masalah sholat, kita ingin kembali menggali makna, ingin kita berikan makna sholat itu kepada diri kita, supaya sholat itu kemudian lebih bermakna untuk kita lakukan dari hari ke hari. Pertanyaan pertama adalah bahwa sholat itu sendiri kenapa dinamakan sholat ya? Dalam bahasa Arabnya kok sholat ya? Sholat itu dari kata-kata silah. Silah itu bermakna adalah connection, ya, hubungan. Jadi sholat itu Allah menginginkan, dan syariat Islam ya daripada Nabi SAW dimaksudkan adalah satu-satunya hubungan asli antara seorang hamba dengan Allah itu dengan sholat. Ya, dengan sholat itulah hubungan pertalian kita dengan Tuhan, dengan Allah SWT. Selaku seorang muslim, kita akan katakan saya seorang mukmin. Setelah menjadi seorang mukmin, lalu ya sudah, kan saya mengakui akan adanya Allah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad Rasulullah. Saya jadi seorang mukmin. Nah, di dalam Islam kita diajarkan bahwa agama kita ini adalah bukan agama yang cukup hanya sekedar memahami, mengakui, tapi juga siap dengan konsekuensi. Konsekuensinya apa? Paham di Amerika ini yang dibuat, yang dicetuskan oleh Thomas Jefferson, dia bilang apa? Disebut dengan deisme. Deisme ini adalah pengakuan akan adanya Tuhan, tetapi tidak mengambil konsekuensi daripada agama ataupun daripada ketuhanan itu. Dia ambil daripada Kristen bahwa Tuhan itu Kristen, ajaran-ajaran Kristen, tetapi konsekuensi kewajiban selaku seorang yang beragama itu nggak mau diambil. Cukup bagi saya mengakui adanya Tuhan, saya kemudian mengakui bahwa akan adanya kehidupan setelah mati. Tapi apa yang perlu saya lakukan itu tidak mesti harus ada dalam agama. Gitu. Ini model pemahaman yang menyederhanakan agama hanya kepada sesuatu yang sifatnya adalah teori saja. Cukup mengakui saya selesai. Islam tidak demikian. Islam ini adalah kalau kita sudah mengetahui, meyakini, beriman, setelah itu Allah menuntut kepada kita untuk apa? Apa yang kita lakukan dengan iman kita. Nah, ini dia ya, kita lihat dalam ayat yang pertama dalam surah An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytumus shalata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Fa idza tma'anantum fa aqimus shalah. Innas shalata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri dan di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi sholat itu adalah hubungan ingatan kita antara hamba dengan Tuhan, dengan Allah. Jadi koneksi. Wujud bahwa saya betul hamba Allah itu adalah terwujud dengan sholat. Dan oleh sebab itu, sholat itu ditentukan pada waktu yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Bayangkan misalkan seorang saya datang dari Aceh ke Amerika, tidak punya saudara satu orang pun di sini. Lalu jumpa dengan seorang bule di sini yang baik hati, ya. Kemudian dia memberikan rumahnya kepada saya untuk saya tinggal.
lalu kemudian dia supply apa saja kebutuhan saya hari-hari, saya katakan bahwa betapa baik hati bule ini. Ya. Saya nggak punya uang, nggak punya rumah, dia berikan rumahnya. Lalu karena saya nggak punya kerja, dia berikan kepada saya pekerjaan kebutuhan saya setiap bulan. Dia berikan semuanya. Dan dia kasih HP untuk saya. Nanti kalau kamu perlu telepon saya, apa yang kamu butuhkan saya kasih. Hari-hari apa perlu saya bantu. Dan dia minta setiap saat untuk hubungi dia, untuk kasih tahu supaya dia tenang bahwa saya ini baik-baik aja. Manusia seperti ini kita katakan sungguh sangat luar biasa. Ini kalau ada mungkin inilah ahli surga ya. Dia bahkan kasih HP minta saya untuk menghubunginya setiap saat. Allah telah menjadikan, mungkin ini adalah sebuah ilustrasi, Allah telah menempatkan kita di atas bumi ini. Kemudian diberikan oleh Allah segala kebutuhan yang kita inginkan. Lalu Allah inginkan dari kita telepon, kasih tahu, hubungi Allah dalam sehari itu dengan kurang daripada 5 kali. Untuk apa? Untuk kamu sampaikan apa hajatnya. Salat itu adalah merupakan kebutuhan kita dengan Allah untuk kita terkoneksi dengan Allah setiap saat. Allah inginkan 5 kali dengan kurang ya, kasih tahu. Di mana saya harus sholat, dimanapun kamu berada di atas muka bumi ini, kasih tahu kamu sedang di mana, sholat, dirikan sholat. Ya, dirikan sholat. Jangan lupa, jangan. Jadi jangan kita pikir bahwa sholat itu adalah kebutuhan Allah butuh untuk kita. Enggak, kitanya yang butuh untuk Allah untuk menghubunginya. Jadi kalau boleh kita katakan secara sederhana, nomor yang harus kita tekan untuk menghubungi Allah setiap hari itu adalah nomornya berapa? 2, 4, 4, 3, 4. Ya, kalau bahasa HP-nya, teleponnya, nomor yang harus kita tekan setiap hari untuk kita hubungi Allah nomornya berapa? 2, 4, 4, 3, 4. Nggak boleh kurang itu. Kalau satu nomor kurang, itu nggak nyambung ya. Nggak nyambung. Jadi kalau satu nomor kurang itu tidak nyambung. Nah, saya ingin memaknakan di awal poin yang pertama adalah Allah telah mewajibkan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat bagi orang mukmin itu diwajibkan pada waktu yang telah ditentukan. Allah ingin kita menghubunginya setiap hari 5 kali, jangan kurang. Eloknya lagi apa? Bahwa waktu yang diberikan kita untuk menghubunginya itu adalah waktunya luas. Zuhur itu dimulai dari jam berapa ke jam berapa, asar dimulai dari jam berapa ke jam berapa, maghrib, isya begitu. Kenapa waktu demikian? Supaya mudah bagi kita untuk menghubungi kapan saja. Kita ada leluasa waktu hubungi Allah. Pokoknya jangan kurang daripada 5 kali kita menghubunginya. Jadi kembali kepada poin pertama, kami sampaikan bahwa satu-satunya wujud hubungan kita dengan Allah yang terbukti jelas sebagai pengakuan kita selaku hambanya itu adalah dengan sholat. Sebab itulah kata sholat itu dari bahasa Arab bernama sila. Sila itu maknanya adalah connection. Di dalam makna sholat yang harus kita pahami. Itu poin yang pertama yang ingin kami sampaikan, bahwa sholat itu diwajibkan bagi orang mukmin pada waktu yang telah ditetapkan. Jadi jangan digeser waktunya, jangan, nggak bisa digeser. Karena fardunya, wajibnya adalah bukan cuma yang penting kan saya sholat, enggak, sholat pada waktunya. Allah inginkan kita pengabdian kita menghubunginya pada waktu yang telah ditetapkan. Kalau zuhur hari ini itu nggak boleh keluar dari waktu zuhur ke waktu asar, nggak bisa. Waktu asar hari ini itu nggak boleh keluar pada waktu maghrib. Waktu maghrib nggak boleh keluar kepada waktu isya. Isya nggak boleh keluar kepada waktu subuh. Waktu yang telah ditetapkan.
Maka coba kita bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya sholat kita itu keluarnya itu bukan dari waktunya saja Ustaz, tapi dari harinya keluar. Sholat hari ini diwajibkan diminta oleh Allah keluar dari harinya menjadi seminggu kemudian baru dilaksanakan, atau sebulan kemudian baru dilaksanakan, atau setahun kemudian baru dilaksanakan, atau 10 tahun kemudian baru dilaksanakan. Apa makna sholat ini? Itulah makna inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang yang beriman. Setiap waktu, setiap saat, jangankan keluar dari waktu dia, dari harinya, dari waktunya aja nggak boleh keluar. Kecuali kapan diberi izin kondisi orang safar, misalkan, ya, dia boleh keluarkan waktunya daripada waktu tersebut dengan jamak takdim, jamak takhir. Itu ada aturan khusus dalam masalah ini. Lalu dari sinilah kita paham kemudian bahwa dalam sholat itu kan dia rukun Islam yang 5. Saya ingin ajarkan ada ilmu yang mungkin belum kita pahami hari ini. Rukun Islam itu 5 kan? Tapi rukun menjadi muslim nggak 5. Ada rukun Islam, ada rukun muslim. Gimana maksudnya? Ini kita akan lihat. Menjadi muslim nggak mesti harus melakukan 5. Tapi rukun Islam wajib diyakini 5. Menjadi muslim nggak harus 5. Gimana Ustaz? Kalau misalkan ada seorang muslim yang baik hati, ya, beribadah kepada Allah, tapi dia nggak melaksanakan haji, meninggal dia tanpa melaksanakan haji, bisa nggak dia mendapatkan surga? Atau bisa nggak dia menjadi muslim yang baik? Kita katakan bisa. Kenapa? Karena nggak mampu. Jadi meninggal dia menghadap Allah itu nggak ada pergi haji itu. Jadi menjadi muslim dengan 4 rukun aja berarti dalam hidupnya. Bukan 5 rukunnya kan? Muslim dengan 4 rukun aja. Begitu juga mungkin saja ada seorang muslim yang baik, dia kembali kepada Allah, tapi dia nggak bayar zakat dan haji dalam hidupnya. Nggak bayar zakat dia, sekalipun nggak bayar zakat. Kenapa? Karena kemampuan sama sekali. Maka dia meninggal kembali kepada Allah dengan apa? Udah 3 rukun aja dia. Muslim dengan 3 rukun aja dia. Kemudian mungkin saja ada seorang muslim dia kembali kepada Allah, tidak haji, tidak zakat, tidak puasa pula. Enggak puasa Ramadan. Mungkin enggak? Mungkin. Memang dia sakit. Setiap tahun dia bayar fidyah daripada sholatnya, daripada puasanya. Kan orang yang sakitnya enggak ada harapan sembuh, itu dia boleh membayar fidyah. Jadi dia dibayar fidyah terus, nggak mampu melaksanakan puasa. Oke? Jadi dia kembali kepada Allah dengan berapa rukun dia? 2 aja. 2 aja rukun. Muslim dengan 2 rukunnya. Bisa kita katakan jadi muslim yang baik, boleh. Bahkan mungkin jadi ahli surga dia itu. Bisa. Sekarang bisa nggak seorang muslim yang baik hati, yang baik di sisi Allah, kembali kepada Allah tapi tidak sholat? Bisa nggak itu? Kenapa nggak bisa? Sholat itu kalau nggak mampu sambil berdiri, sambil duduk. Nggak mampu sambil duduk, sambil berbaring. Berbaring nggak mampu gerak-gerak, kedip-kedip mata juga. Kedip-kedip mata juga boleh. Kedip-kedip mata boleh. Udah nggak berkedip matanya, kita sholatkan. Ya. Nggak mampu sholat lagi ini. Udah nggak terasa apa-apa lagi. Ya udah, kita sholatkan. Kalau dia masih sadar,
masih wajib sholat. Kalau seandainya misalkan seseorang dalam ICU, maaf ya, mungkin kita mudah-mudahan tidak ada di antara kita yang masuk. Orang nggak sadar misalkan ya, kalau kita sudah sadar, otak kita sudah sadar, semua kita sudah tahu, tapi kita nggak mampu bergerak, nggak mampu bergerak dalam waktu yang lama tuh. Pikiran kita udah sehat, udah oke, tapi belum dikeluarkan dari ICU karena mereka nggak tahu kondisi kita. Tapi semua ketika kita ini bisa mendengar, kita udah sadar semua apa yang tadi disampaikan, tapi orang tidak tahu kalau kita sudah sadar. Apakah wajib saya sholat? Enggak. Wajib. Ya? Enggak sadar. Udah sadar, otaknya udah sadar semua, tapi orang nggak tahu kalau kita udah sadar. Mata kita belum bisa buka, tapi kita semua udah tahu. Wajib nggak sholat kita? Orang yang, makanya kembali kepada yang tidak wajib sholat siapa? Yang nggak wajib sholat adalah ini saja orang yang dia boleh nggak sholat, dan dia kalau mati nggak sholat bisa masuk surga. Syaratnya apa? Gila aja. Hanya orang gila aja yang dia boleh tidak sholat, meninggal menghadap Allah nggak sholat, berarti masuk surga. Hanya gila aja. Kalau dia tidak gila, tetap wajib sholat. Walaupun dalam kondisi seperti tadi. Jadi seperti apa wudhunya Ustaz? Seperti apa? Dia membayangkan sholatnya. Diblok. Aduh, siapa? Kita lakukan di sini nggak akan terdengar mana-mana. Saya nggak tahu, cuma dibilang dia lah ini nggak bisa masuk. Ini ada yang punya black color Acura LX Itu ada orangnya. GST. Oh itu Pak Wan. Itu tukang parkir itu yang bilangin, dan tukang security yang bilangin. Pak Wan. Pak Wan. Jika aja lagi Pak Wan. Telepon Wan. White color saya punya Equinox LT FDH spesial power color. Ada dua katanya berubah, Acura sama Equinox. Ya, Tempat parkir lah. baik, selama kita masih sadar, kondisi yang bisa kita katakan kita tidak bisa sholat, kita wajib untuk sholat. Walaupun dalam kondisi ICU, udah kita bayangin, kita nggak bisa bergerak, tangan kita nggak bisa digerakkan, mata kita nggak bisa digerakkan, tapi otak kita sadar semua. Kita bayangkan kita sedang berwudu, ya, karena kita udah melakukan dalam hidup hari-hari, kita biasa melakukannya. Kita bayangkan kita berwudu, setelah kita berwudu maka kita sholat. Kita bayangkan kita sedang berdiri, kita sujud, kita rukuk, ya. Jadi kembali kepada pertanyaan kami di awal, nggak mungkin seseorang itu menghadap Allah menjadi seorang muslim yang baik sedangkan dia tidak sholat. Kalau nggak haji, nggak zakat, nggak puasa, ada kemungkinan itulah semuanya. Tapi sholat ini nggak bisa kecuali orang gila. Jadi sejak lahir dia sudah gila terus sampai dia buka cuma itu aja. Kenapa sholat itu begitu Ustaz? Karena itu tadi, sholat itu adalah satu-satunya penghubung koneksi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Kalau ini sudah kita pahami poin yang nomor 2, kita beranjak pada memaknai sholat pada poin yang selanjutnya. Sabda Nabi SAW. Kalau dalam ayat ini kita sebutkan, kita lihat dalam surah Al-Mursalat, wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, dan apabila dikatakan kepada mereka rukuklah, niscaya mereka tidak mau rukuk. Di dalam Al-Qur'an gerakan sholat yang sering disebutkan adalah maka komunikasi kita dengan Allah tidak terwujud. Oke, seperti HP ini di dalamnya kan ada elemennya. Kita lepas satu tuh, udah nggak berfungsi lagi, nggak hidup dia. Sholat juga demikian. Rukuk, sujud, rakaatnya 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, dan doanya seperti itu terus,
nggak bertukar-tukar itu, gitu-gitu aja terus. Itu ibaratkan seperangkat alat komunikasi yang sudah lengkap, kan? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti kalian lihat aku salat. Jadi nggak bisa dimodifikasi dia, nggak bisa. Kalau dimodifikasi rusak dia. Ibaratkan sebuah alat komunikasi nggak bisa dimodifikasi, nggak bisa dikurangi, nggak bisa ditambah, nggak bisa. Karena dia ibaratkan alat komunikasi dengan Allah SWT. Haji dalam seumur hidup kita dituntut cuma sekali loh, cuma sekali doang. Saya menjadi seorang muslim yang taat, udah haji sekali aja, punya uang banyak sekali aja. Yang kedua nggak wajib lagi. Jadi kalau saya mengatakan bukti saya seorang muslim itu adalah haji saya, ya udah berarti saya punya bukti menjadi muslim sedalam seumur hidup cuma satu aja bukti saya. Kalau saya katakan, oh saya muslim ini buktinya mana? Saya melaksanakan zakat. Berarti bukti saya menjadi seorang muslim dalam setahun cuma sekali. Cuma sekali aja buktinya ada, satu aja buktinya ada. Bukti saya seorang muslim hanya puasa saya bulan Ramadan aja nih. Pokoknya saya bulan Ramadan saya puasa lah, walau nggak sholat ya puasa doang dan cukup lah. Oke, kalau kita hanya mengandalkan puasa sebagai bukti seorang muslim, berarti dalam setahun cuma sebulan aja kita punya evidence. 11 bulan yang lain gimana? Mana yang bukti kita menjadi seorang muslim? Evidence-nya itu setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Cuma sama. Sebelum matahari terbit kita sudah ajukan bukti, saya muslim. Matahari tengah gini, muslim. Matahari turun kita ajukan bukti lagi. Kemudian matahari tenggelam, ajukan bukti lagi. Kemudian sebelum kita tidur, ajukan bukti lagi. Saya seorang muslim. Maka satu-satunya ibadah yang membuktikan kita muslim everyday itu adalah sholat. Lalu logis gak kalau Nabi katakan bahwa yang pertama akan ditanya pada hari kiamat itu adalah sholat. Awal ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi sholatuhu. Yang pertama sekali akan ditanyakan oleh Allah daripada seorang hamba, daripada amalan seorang hamba adalah sholatnya. Fa in sholahat faqad aflaha wa anjah. Kalau sholatnya itu oke, baik, cukup, maka aflaha wa anjah, maka dia sungguh akan menang, dia akan sukses. Wa in fasadat, kalau sholatnya rusak, tidak cukup sana sini, maka faqad khaba wa khasir, itu alamat dia akan khaba wa khasir, dia akan merugi dan menyesal. Buktinya nggak cukup, syaratnya nggak cukup. Ibaratkan kita melamar untuk masuk di sebuah perusahaan, karena tesnya bertahap-tahap tuh, ada tes awal, tes kedua gitu. Untuk masuk tes kedua, penentuan kita diterima atau tidak, ya syaratnya harus dipenuhi semua. Syarat yang pertama akan dilihat apa? Kalau kita mau masuk surga, syarat yang pertama dia juga tidak adalah apa? Sholat. Pemberkasannya itu sholat. Kalau berkasnya aja udah nggak lengkap, ya bahasanya begitu ya, berkasnya nggak lengkap nih, gimana mau masuk tahap kedua yang penentuan kita bisa diterima atau enggak. Jadi kalau ditanya, ya Ustaz, kalau sholatnya sudah oke, pasti masuk surga. Kita pemberkasan dulu sebelum yang lain nih. Pemberkasannya lengkap, oke, masuk tahap yang kedua. Paling kurang maknanya demikian. Jadi sholat ya akan ditanya dulu sholat. Maka jangan main-main kita dengan sholat. Itu adalah betul-betul satu-satunya hubungan kita dengan Allah setiap hari, dan pembuktian kita muslim setiap hari. Baik. Lalu kita lihat ya, di dalam sholat yang akan kita lakukan setiap hari,
sudah saya jelaskan tadi. Di dalam sholat yang akan kita lakukan setiap hari, ya, gerakan-gerakan sholat ada berdiri, rukuk dan sujud itu, ya, apa nanti fungsi dan makna bagi saya seorang muslim dalam membentuk karakter dan kepribadian saya? Mungkin bisa dilihat ke saya aja dulu, ya. Jangan nampak seperti di kantor. Kalau ini rapat di kantor juga gitu, Ustaz, ya. Ini lihat ke saya aja. Ya, jadi kira-kira kalau tanpa ada sholat, pernah nggak kita bersujud di sini? Di lantai rumah kita itu, mungkin nggak kita letakkan dahi kita itu di lantai rumah kita? Tanpa ada sholat, ya. Dalam kondisi apa dahi ini ada menyentuh lantai rumah kita? Dalam kondisi apa? Terjatuh itu pun nggak terjatuh secara sangat menyedihkan gitu, ya. Kalau ya terpleset, pam, jatuh, ya. Dan itu sungguh sangat menyebalkan. Tapi hanya dengan sholatlah dahi ini menyentuh lantai, tapi dengan sukarela pula. Ya. Kepala ini bagian yang paling apa? Yang paling tinggi, berharga. Ya, kalau ada orang pegang kepala kita gimana? Awas, ya. Gak mungkin gitu. Karena begitu berharganya. Tapi dia di depan Allah, ini dia jatuh ke lantai. Kondisi orang bisa mainkan kepala kita dengan kakinya dan kita nggak marah. Kapan? Ya? Ya? Kita berjamaah, kaki. Bayangkan di Masjidil Haram kita sujud, ya, pernah umrah itu, kena kaki orang itu, kita kan lipat kaki orang pula, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Saudara saya kakinya itu menyentuh kepala saya, nggak ada masalah. Kenapa? Kami sama-sama di depan Allah. Kita nggak marah sedikit. Itu kan titik kerendahan manusia. Titik paling rendah manusia itu ketika kapan? Ketika dia sholat. Merendah betul itu. Udah kepala itu jatuh ke lantai di tempat sepatu, ya. Kepalanya juga kena kaki orang pun gak ada masalah. Itu hanya di depan Allah, di dalam sholat. Dan kita rela gitu, gak ada masalah. Dan kita gak merasa terhina, kan? Kita gak merasa terhina sedikit pun, kan? Jadi jangan kita pikir bahwa dengan sholat itu kita terhina, ya. Kita terhina, enggak. Makanya ketika sholat itu difardukan dulu, ada orang Saqif baru masuk Islam, ya. Turun pada kaum Saqif yang berkata kepada Rasulullah, lepaskan kami dari kewajiban sholat karena kami tidak mau merunduk karena itu kehinaan. Jadi mereka datang kepada Nabi, yaitu suku Saqif, mau belajar Islam, mau masuk Islam. Lalu diajarkan sama Nabi, menjadi seorang muslim kalian harus sholat. Seperti apa sholat? Begini, diajarkan sama Nabi, ada rukuknya, kepala jatuh ke bawah. Kata mereka, kami mau masuk Islam, tapi yang model-model begini kami tidak mau. Mau masuk Islam, tapi yang buat-buat begini kami tidak mau. Karena ini hina. Menurut mereka hina. Ya. Kata Nabi apa? Ya. La khaira fid dinin la sholata fihi. Tidak ada kebaikan dalam agama, kebaikan bagi seorang yang beriman kalau dia tidak melakukan sholat dan tidak melakukan sujud. Sujud itulah kita boleh menjadi hina, titik paling rendah itu hanya di depan Allah aja, tapi di depan makhluk tidak mungkin. Maka seorang muslim dia siap menjadi titik terendah itu adalah hanya di depan Allah aja, sedangkan yang lain tidak. Makanya dikatakan oleh para ulama, seorang muslim yang dia itu hanya tunduk di depan Allah saja, dia nggak akan mungkin ditundukkan oleh makhluk apapun. Kenapa demikian?
Kalau kita tunduk di depan makhluk, kita hina, betul. Tapi kalau kita tunduk di depan Allah, kita mulia. Karena kita tunduk di depan yang maha memuliakan, maha rahman, maha rahim, yang dia memiliki kemuliaan, keagungan. Kita tunduk di depannya, kita agung. Tapi kita tunduk di depan orang yang gak rahman, rahim, gak memiliki keagungan, apa artinya? Kita hina. Kita hina. Saudaraku yang dimuliakan. Jadi dengan kita sujud itu performa paling agung yang mampu dilakukan oleh manusia, titik paling rendah dia membentuk kepribadian nggak hina, tapi adalah mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala pada saat dia mampu tunduk di depan manusia, di depan Allah sendiri. Baik, 5 menit lagi kita masuk dalam sesi diskusi kita. Kami ingatkan dengan sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu bahwa kita ini kan punya dua dimensi, ada dimensi rohani kita, ada dimensi jasad. Sholat ini adalah kebutuhan dimensi rohani kita. Kalau konsumsi jasad kita 3 kali aja, maka konsumsi rohani kita itu 5 kali dalam sehari. Kenapa lebih? Karena dia lebih complicated dibandingkan jasad kita ini. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ara'aitum law anna li ahadikum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu 5 marrat hal yabqa min daranihi syai'." Kata Nabi buat permisalan adalah, kalau seandainya ada sungai di depan rumah kalian, kata Nabi, kemudian dia mandi setiap hari 5 kali, apakah masih tersisa daki-daki di tubuhnya? Nabi nggak pernah lihat sungai, nggak pernah apa main di sungai, berjalan di sungai, dan nggak ada sungai di selama hidup Nabi itu, nggak ada jumpai sungai. Tapi Nabi kasih tahu, kalau seandainya di depan rumah kalian ada sungai, lalu kalian mandi setiap kali setiap hari 5 kali. Kalau kita di Houston sini berapa kali sehari mandi? Oke lah. Ya, kita bersihkan jasad kita 2-3 kali ya. Yang jujur 2-3 kali, yang gak jujur sekali gitu ya. Sungai mana ya? Ya, Bayu. Nah, sekarang mandi 3 kali, 5 kali kata Nabi mandi. Apakah bisa tersisa nggak daki di tubuh kalian? Kata para sahabat, la, nggak mungkin ya Rasulullah, nggak akan tersisa. Kata Nabi, wa kadzalika sholawat yamhullahu bihil khataya. Maka begitulah sholawat. Nah, itu sholat yang 5 kali itu membersihkan daripada kesalahan dan noda. Nabi buat sebuah bayangan bagi kita bahwa sholat itu adalah noda-noda virus-virus rohani, virus-virus kejiwaan. Ada dengki, ada sombong, ya, ada merasa diri paling benar, merasa bahwa dia lebih daripada orang lain. Penyakit ini nggak bisa dicari obat di apotek, nggak ada itu. Susah menerima pendapat orang lain, merasa dirinya yang paling betul, ya, merasa bahwa orang lain nggak selevel sama dia, ya, ada angkuh sombong. Ini kalau ada di apotek obat itu mudah sekali. Kalau ada begitu, tolong carikan obat ini, harus minum obat ini, baru kita duduk rapat sama dia. Ini di apotek nggak ada obat itu. Itu betul-betul masalah jiwa. Nah, sholat ini, kata Nabi, ini membersihkan virus-virus yang modelnya begitu dalam jiwa kita. Dan pembersihannya itu lebih kebutuhannya lebih daripada kebutuhan makan. Makan mungkin 2 kali oke lah. Seperti kita puasa nih, 2 kali makan oke juga, bisa bertahan hidup udah. Kalau sekali juga oke bertahan hidup. Tapi untuk jiwa yang sehat tidak boleh kurang daripada 5 kali asupannya. Dengan apa? Dengan sholat. Jadi sholat itu berguna betul bagi jiwa kita yang sehat. Nabi ajarkan gitu, ya. Yang Allah itu membersihkan kesalahan-kesalahan kita. Nah, pas ya? Ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada pertanyaan tentang sholat,
Silahkan siapa yang menanyakan, Ibu, Bapak. Belum ada. Kalau tidak ada, saya ada 7 catatan sedikit Pak ini. Ya, saya ada pertanyaan Pak. Silakan. Ya, kalau salatnya nggak khusyuk, masih diterima nggak salat sembah Tuhan? Langsung jawab aja. Oke, Bapak gimana? Terus terang. Enggak, ini punya saya. Ya, enggak punya saya, mau saya tanyakan. Tapi mungkin akan dari baik. Baik, saya jawab dulu pertanyaan yang pertama tentang masalah sholat tidak khusyuk, Ustaz. Allah suruh dalam Al-Quran, wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah menghadap Allah dalam keadaan qanitin. Qanitin itu adalah keadaan khusyuk. Khusyuk itu dalam sholat itu rukun sholat atau bukan? Hah? Khusyuk rukun sholat atau bukan? Rukun sholat ada berapa? 13 semuanya. Mulai dari kita berdiri, ada niat berdiri sampai salam, rukun yang terakhir. Makna rukun apa? Rukun itu kalau satu dia tidak ada, maka dia akan rusak sholat itu. Persis seperti yang itu elemen penting sholat. Kalau dia tidak ada satu, rusak dia. Enggak jadi alat komunikasi. Nah, khusyuk itu masuk dalam rukun enggak? Enggak masuk dalam rukun khusyuk itu. Tapi apa juga? Dia adalah tujuan daripada sholat. Dia persis seperti kita buat rumah. Untuk rumah kita berdiri, bisa ini, untuk rumah kita jadi, itu perlu kepada apa? Ada fundamennya, ada tiangnya, kemudian ada dindingnya, kemudian plus atapnya. Sedangkan yang di dalamnya ini, interior itu sunnah-sunnah lah. Semakin interiornya semakin lengkap, semakin nyaman, ya kan? Itu sunnah-sunnahnya. Rukun-rukun yang mana? Itulah tadi, fundamen, dinding, tiang, atap. Itu rukun. Kalau itu satu nggak ada, belum jadi rumah. Khusyuk duduknya di mana? Khusyuk itu adalah tujuan daripada sholat. Persis seperti kita buat rumah. Tujuan buat rumah untuk apa? Tinggal. Udah bagus-bagus rukun dibuat, ya. Fundamennya kuat, ininya punya semua, tampak interiornya juga luar biasa, penuh semua. Tapi Bapak ada tinggal di rumah itu? Enggak ada. Jadi untuk apa interior yang lux tapi tidak tinggal? Tujuan daripada rumah untuk kita tinggal. Begitu juga tujuan daripada rukun yang 13 itu tambah dengan sunnah gitu Bapak, supaya sampai kepada khusyuk. Khusyuk itu adalah tujuan daripada sholat. Maka pertanyaannya, kalau kita tidak khusyuk, Ustaz, diterima nggak sholat kita? Khusyuk ini tujuan sholat. Kemampuan orang sampai kepada khusyuk ini, itulah tingkat daripada maksimal dan baik tidaknya sholat dia. Silakan. Ramai kita hari ini. Entah tempatnya sempit atau orangnya ramai. Allah, kalau kita buat di masjid lebih ramai lagi. juga nampak ramai. Kalau di sini nampak ramai. Karena ruangannya besar. Ruangnya besar. Ya. Baik. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa kalau nggak khusyuk kita tidak diterima sholat kita. Allah katakan wa aqimus sholat. Aqimus sholat artinya apa? Iqamah sholat bukan mendirikan sholat, tapi iqamah artinya menyempurnakan sholat. Maka orang dari hari ke hari dia sempurnakan sholatnya terus menerus sehingga khusyuknya semakin hari semakin baik, semakin bagus. Itu begitu, iya. Nggak bisa kita katakan orang itu khusyuk 100%. Kalau kurang 100% nggak diterima sholat. Nggak bisa. Orang sedang belajar terus untuk sampai kepada tujuan sholat. Kita perlu berproses loh. Dan setiap kita proses sholat kita itu beda-beda. Ada yang khusyuknya dapat cuma 5%, ada khusyuknya 10%. Yang jangan terus menerus 1% terus. Itu yang salah. Ya wa aqimu artinya apa? Sempurnakan sholat. Bagaimana cara menyempurnakan sholat? Emangnya mau nambah rukun? Enggak, rukun itu nggak bisa ditambah. Yang bisa ditambah apa? Khusyuk
kekhusyukan kita dalam sholat. Khusyuk itu apaan sih Ustaz? Paling kurang makna khusyuk ya, itu ketenangan batin kita ketika sholat diiringi dengan ketenangan daripada jasad kita. Jadi kalau dalam sholat ada namanya dengan tumaknina. Tumaknina itu rasa ketenangan jasad kita. Ketika kita rukuk misalkan ya, kita rukuk sampai tubuh kita tenang, dan jangan berdiri sampai hati kita juga merasa stabil dan tenang. Lalu kemudian tubuh kita merasakan kita lagi ngapain. Otak kita sadar ini sedang baca Al-Fatihah, ini sedang rukuk. Rukuknya di mana? Rukuk dalam sholat di depan Allah. Dia rasakan itu. Tubuh kita merasa sedang rukuk, kemudian hati kita merasa tenang, dan otak kita sadar ini sedang rukuk, sholat di depan Allah. Nah, sampai tahap itu bangkit. Sedang i'tidal kita. Ngapain ini? Ini sedang i'tidal. Sedang kita berdiri di depan Allah. Hati tenang, enggak mikir apa-apa, enggak, cuma ini aja, sedang sholat. Sujud juga begitu. Ketika sujud bukan cuma letakkan dahi di atas lantai, tapi ngapain ini? Ini sedang bersujud dalam sholat di depan Allah. Hati sudah tenang atau masih pusat? Jangan beranjak dulu sampai hati merasa tenang. Betul, sedang sujud. Tenang dia, angkat dia. Teruslah kita wujudkan begitu, latihan dari hari ke hari begitu terus ya. Sampai sholat itu betul-betul menjadi penenang bagi jiwa seseorang. Sampai pada khusyuk. Itu levelnya berbeda-beda setiap saat antara dan waktu kita. Makanya untuk khusyuk itu kita perhatikan waktu kalau ingin dapat khusyuk, mulai dari kita berwudu udah nggak ngomong-ngomong lagi. Salah satu resep untuk khusyuk. Makanya nggak disukai kalau berwudu ngomong-ngomong. Lagi wudhu udah ngomong-ngomong ngobrol gitu, apalagi duduk tempat kita kan wudhu di sini duduk gitu kan, di situ pula ngomong gitu, panjang lebar ngobrol berdua. Enggak, wudhu aja. Jangan ngomong-ngomong, jangan ngomong-ngobrol lagi. Setelah wudhu kita mau sholat nih, kita perlu menenangkan jiwa kita. Ada masalah-masalah hari-hari yang ini, apalagi HP mau telepon, udah mulai dari wudhu saya HP nggak aktif lagi. Saat wudhu sampai sholat nggak ada ngomong-ngobrol kita. Itu untuk menenangkan jiwa kita. Masuk dalam sholat, jiwa kita itu siap. Maka di dalam masjid tidak dikasih kita untuk ngomong-ngomong masalah dunia. Itu ada masjid. Ada masjid nggak boleh ngobrol di dalam masjid masalah dunia. Kenapa? Di situ orang mewujudkan khusyuk dalam sholat. Maka bayangkan orang lagi sholat di depan, kita di belakang ngobrol. Yang di belakang, yang di depan lagi sholat. Wah, topiknya betul juga dibilang itu ya. perlu saya tanya lagi nanti itu betul nggak itu ya. Jadi itu mengganggu, nggak boleh. Itu menghilangkan khusyuk itu sendiri. Itu ada dalam sholat. Mulai dari itu kita udah ngobrol lagi. Ketenangan jiwa kita wujudkan. Sehingga Allahu Akbar itu hati kita udah betul-betul full itu menghadap Allah, tenang, gak mikir apa-apa. Itu salah satu SMP. Wallahu a'lam. Ada lagi pertanyaan, ibu-ibu? Ya, silakan. Ustaz, saya punya orang tua sudah 80 tahun, sudah kena stroke, masih sadar tapi tidak bisa bicara dan tidak ingat lagi dengan bacaan sholat, gerakan sholat. Nah, bagaimana cara kita untuk membantu beliau supaya bisa tetap menunaikan ibadah sholatnya? Apakah sah apabila ada yang membisikkan bacaan sholat di telinganya dan gerakan sholatnya? Ya, itu Pak Ustadz, pertanyaan itu bagus tadi yang seperti Pak Ustadz jelaskan, membayangkan orang sakit itu bagaimana. Saya tambahkan pertanyaannya yang itu, terus misalnya orang yang ada di rumah sakit gitu Pak Ustadz ya, dia tangannya di infus, dia nggak bisa ngapain gitu, terus dia baru sadar gitu, terus ingatannya pun masih nggak jelas, tapi dia sudah bangun. Nah, itu apakah dia boleh menjamak? Itu sambungan dari pertanyaan kita tadi. Apakah dia boleh menjamak dan dia tidak bisa wudhu dan tidak bisa tayamum? Itu bagaimana Ustaz? Jadi pertanyaannya nyambung ya.
Baik, bagus. Asisting. Waktu di rumah sakit. Nah, ini bagi orang yang sudah sakit atau sudah tua, sudah kena stroke, ya, gimana ingatannya kadang datang, kadang enggak, gitu ya. Gimana dengan sholatnya? Makanya kita perlu belajar selama kita masih sehat nih. Kita katakan tadi bahwa kalau pikiran kita masih sadar, masih sehat, jasad kita mungkin sudah nggak bisa difungsikan, tapi kita sadar, kita masih wajib sholat. Kita sadar sendiri nih. Orang lain nggak bisa ngajarin kita, tapi kita sendiri udah sadar. Saya udah belajar sama Ustaz mengatakan bahwa saya wajib sholat. Oh, kondisi saya sekarang begini, saya nggak boleh lupa akan Allah. Tetap saya sholat, walaupun saya bayangkan itu saya berwudu yang lain. Saya mau ngomong untuk orang di luar, orang luar mikir saya sedang nggak sadarkan diri, nggak bisa buat apa-apa. Mereka nggak akan mewudukan saya karena mereka pikir kita tidak sadar gitu kan. Tapi saya sadar, tapi saya nggak ngomong. Ada loh kondisi begitu. Maka perlu kita sadar sekarang, wajib tetap kita sholat. Terus kalau ingatannya, itu menurut ibu mungkin ingatannya kadang datang kadang enggak. Mungkin saja dia ingat, menurut kita aja dia enggak demikian. Tapi kalau seseorang kadang ingat kadang enggak, waktu dia ingat dia sholat. Kapan ingatannya sehat? Misalkan dalam sehari ada 2 jam, 2 jam itu dia sholat. Sholat semua tuh. Dia sholat semua yang sudah dia tinggalkan. Sholat semua. Dan kita pimpin, kita seperti kita ajak dia makan, kan? Makan karena nggak bisa makan, kita suap dia makan, maka sholat juga begitu. Ya. Kita wudhukan karena dia sadar semuanya sudah apa yang kita tanya dia tahu semua, ya. Doanya ya kita pimpin, kita bimbing dia, ya. Saya lagi duduk atau lagi sedang berbaring, kita ucapkan Allahu Akbar, kita ucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita tuntun dia. Seperti kita suap sedikit-sedikit nasinya, tumpah lagi kita ambil masukkan. Itu juga dia, kita tuntun doanya untuk dia melaksanakan sholat. Karena kita tahu ini sadar nih, karena ingatannya udah kembali. Itu bagaimana Pak Ustaz? Dia jamak sholatnya semua. Iya, dia sadar tuh. Misalnya dia tidak sholat isya, terus tidak sholat subuh, dan dia tidak ingat berapa hari dia tidak sholat. Kita hanya tahu, makanya penting orang yang merawat orang sakit. Itulah kita, makanya dia tuntut dari kita yang tahu. Jadi Itu dia semuanya. Iya, kita suruh jamak, ya, boleh jamak. Begitu juga orang dalam kondisi kesulitan, bukan cuma hilang kesadaran ya, dia sakit parah gitu. Untuk ditayamumkan, cuma bisa ditayamumkan gitu kan. Tubuhnya dibalut semua, misalkan gitu ya. Atau kondisi memang sedang operasi. Iya, dia kan nggak bisa tayamum. Gimana itu? Ditayamum. Oh, Ditayamum ya. Orang sakit yang nggak bisa lakukan sendiri lah ya. Itu ditayamumkan. Kita yang mentayamumkannya. Kalau dia tidak bisa berwudu. Kalau dia bisa berwudu, sakit bisa berwudu, kita wudukan. Ya, kita ambil air, baskom air, kemudian kita wudukan dia, mukanya kita basuh gitu ya, tangannya kita basuh ya rukun aja gitu ya, kemudian kakinya ya kemudian kita suruh sholat. Dia sholat, dia jamak sholatnya itu. Dalam kondisi kita sakit parah, sulit, boleh menjamak kata para ulama dan pendapat Ibnu Abbas, boleh jamak sholat, bukan kasar tapi ya jamak. Waktu dia tadi waktu zuhur tidak sholat, kita suruh sholat waktu zuhur 4 rakaat, waktu asar 4 rakaat. Nanti maghrib mau sholat di waktu maghrib atau di waktu isya, dia sholat waktu maghrib sholat maghrib dan isya dalam satu waktu. Sekali tayamum untuk 2 sholat. jadi tanya gini Pak, tadi Bapak bilang kan ditayamumkan. Iya. Jadi misalnya ada orang yang di VIP gitu, nggak boleh ada yang masuk. Nah, jadi kalau kita tidak bisa tayamum, tidak bisa, ini bukan pengalaman saya ya. Dan kalau dia tidak bisa kalau dia tidak bisa berwudu, udah jelas tidak bisa orang sakit. Tayamum pun dia tidak bisa, dan tidak ada orang di sekitarnya, tidak bisa orang masuk, dan nurse-nya Kristen, itu boleh nggak kita tidak tayamum langsung sholat itu maksudnya? Atau tadi kan Bapak bilang gini, bayangkan aja ada water, bayangkan aja dibayang-bayangkan itu boleh nggak gitu maksud saya. Tadi Bapak bilang boleh dibayangkan, ya, cuma membayangkan tanpa visual aja. Ini kan orang macam-macam sakitnya ya.
Yang Jadi saya kita katakan yang tadi memang mudah masa mobil, orang pun nggak tahu kalau dia sadar. Ya itu itulah sama seperti mati. Gitu. Tapi kita ingat ya. Nah, sekarang saya masih bisa bergerak, cuma dibalut aja. Oh, nggak bisa lagi bergerak. Dia nggak boleh bergerak dia. Sakitnya seperti apa? Ada juga orang di rumah sakit mana? Masih hidup, masih hidup. Parah nih, parah. Ini yang saya tanyakan yang orang yang tidak parah, tapi dia tidak boleh bergerak. Karena dia tidak bergerak karena dia ada suntikan infus. Kalau di sini tuh begitu ya. Kita orang nggak boleh juga masuk, dia nggak bisa tayamum. Nah sekarang kan tadi Pak Ustadz bilang, kita boleh membayangkan. Dalam kondisi itu tadi. Ini kondisi ini bisa juga saya rasa gitu. Ya itulah kita nggak bisa diskusi sekarang ngapa-ngapain nih. Coba jelaskan penyakitnya seperti apa. Jangan-jangan cuma sakit mah dia. Ini maksudnya maksudnya pertanyaan saya ini bukan pertanyaan pribadi, tapi maksudnya menyambung dari Jangan menyambung juga kasusnya dengan pertanyaan. orang ini habis operasi misalnya, dia tidak boleh bergerak, dia tidak boleh kena air, tangannya diinfus, dan dia nggak akan bisa ngomong sama istri, kerabat, itu nggak bisa. Tapi dia otaknya jalan. Otaknya jalan, masuk otak. VIP, satu VIP sana. Ngapain saya menunggu-nunggu? VIP. Saya menunggu istrinya sampai 8 jam baru datang. Kan udah waktu masuk. Dia tahu sholat masuk. Nah sekarang itu apakah termasuk yang kita visualkan? Biasanya dia visual aja. Atau dia nggak perlu ambil water, nggak perlu tayamum, langsung aja dia sholat pakai mata atau gerakan mana itu sudah valid nggak gitu loh maksud saya. Kondisinya seperti itu. Ada kondisi sholat memang darurat, ya tidak ada tidak ada yang bisa membantu dia ataupun tidak. Kalau misalkan dia meninggal setelah itu, mudah-mudahan sholatnya itu menjadikan dia ditulis orang tidak meninggalkan sholat. Ya. Dalam kondisi nggak mungkin saya mendapatkan untuk bertayamum juga nggak ada yang tayamumkan, berwudu apalagi, kemudian maaf juga mungkin tubuh kita kadang tidak tertutup, ya terbuka, itu nggak ada faktor yang menjadikan kita bisa sholat ya, yang benar. Apakah saya harus sholat juga? Sholat. Maafkan orang dalam penjara kadang dilucuti bajunya semua, apakah dia wajib sholat? Tempat wudhu tidak ada, dia akan tempat wudhu, untuk tempat buang hajat aja nggak ada, wajib tak sholat dia? Wajib. Tapi nggak mungkin. Tapi Orang masuk penjara kok tapi mungkin juga kalau penjara nggak orang sih mungkin. bajunya semua, ya cuma celana dalam aja yang ada, yang lain suka dicuci. Kita nggak wajib sholat. Ya, wajib dia sholat dalam kondisi dia dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kondisi dia memang nggak memiliki cukup itu untuk sholat, dia wajib tetap sholat. Cuma nanti kalau dia mampu dan dia ingat berapa kali dia sholat dalam kondisi demikian, dia qadha nanti sholat itu pada saat dia sudah bebas, sudah selesai sakit. Maka ingat berapa hari kita sakit. Kalau misalkan kita harus melaksanakan sholat dalam kondisi darurat demikian, lalu Allah berikan kemudahan kita sembuh, sholat itu ambil balik. Oh, jadi kita sholat lagi. Sholat lagi setelah kita selesai, alhamdulillah umur kita panjang, maka ambil lagi sholat itu. Tapi kalau alhamdulillah umur kita nggak panjang, alhamdulillah saya sudah sholat, nggak lupa sholat, itu maksudnya. Pertanyaan ini ada pertanyaan dari yang Bapak jawab ini. Misalnya begini, ada orang, ini bukan saya. Jadi misalnya gini, ada orang yang dulunya tidak pernah sholat Islam. Ya aku lah orangnya. Nggak usah dibilang. Jadi maksudnya bertahun-tahun dia tidak sholat. Nah, setelah taruhlah 5 tahun, kemudian dia balik ke Islam, dia sholat, rajin dia sholat. Nah, pertanyaan saya dari mana kita bayar wajib, bagaimana orang ini ngebayar 5 tahun sholat untuk sekarang nggak akan mungkin sebenarnya. Itu bagaimana Pak? Karena banyak pertanyaan ini, banyak ditanyakan orang-orang melalui online atau apa. Itu jawabannya itu berbeda-beda. Kalau
baik orang yang meninggalkan sholat bukan gara-gara keterpaksaan, tapi memang karena kesengajaan. Disengaja. Disengaja karena di jahiliyah. Nah, pas zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah. Istilahnya. Ya, kita nggak munafik, memang ada seperti itu. Ya, masalahnya. Nah, para ulama membahasnya orang yang telah meninggalkan sholat dengan sengaja itu bagaimana? Apakah sholat itu diqadha kembali atau tidak? Dua pendapat para ulama. Yang pertama, mayoritas ulama, yaitu daripada mazhab Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, itu 3 mazhab mengatakan itu diqadha. Diqadha sholat tersebut. Sedangkan pendapat Imam Ahmad dan Ibnu Taimiyah mengatakan tidak wajib diqadha. Ya, yang sudah lewat 10-5 tahun itu yang karena malas itu tidak wajib diqadha. Mau pilih yang mana? Ya, mau pilih yang mana dulu nih? Yang kedua. Yang kedua sih. Dua yang paling lewat, Pak. Yang nggak wajib qadha ya. Yang nggak wajib qadha. Yang pertama dengan pahala Jadi insya Allah. kalau yang pertama wajib diqadha, artinya semua yang lewat itu diqadha kembali. Ya. Ya, oke, ya banyak sekali. Sedangkan yang kedua mengatakan bahwa tidak wajib diqadha. Itu yang enak kan? Tapi kenapa dikatakan tidak wajib diqadha? Pendapat yang kedua ini. Karena dia anggap selama dia tidak sholat dia kafir. Orang kafir wajib sholat? Tidak wajib. Mau terima status mana ini? Tidak. Nah, jadi terserah mau yang ambil ini atau yang itu. Kuncinya adalah kalaupun kita qadha, ingat sholat itu seperti tadi kita katakan on time. Keluar dari harinya aja itu udah nggak tahu lagi apa nama sholat itu. Apalagi keluar dari tahunnya. Ibaratkan misalkan bapak dulu ngutang 100 waktu masih sekolah SD, bapak ngutang sama kawan 100 rupiah. Hari ini bapak ambil uang 100 rupiah kasih balik sama dia. Hah? Nggak ada harga lagi. Iya kan? Sholat itu juga begitu. Lalu apa yang menjadikan dia berharga? Kemaafannya. Pergi sama yang kita ngutang itu, maafkan saya. Saya udah ngutang sama kamu, nggak saya bayar dulu 100. Hari ini mungkin 1.000 rupiah kita kasih, tapi dia maafkan, berharga. Saya cuma bisa kasih ini 100 atau 1.000 rupiah atau 10.000 uang saya dulu nih. Tapi kalau dia maafkan, berharga itu. Begitulah dengan sholat yang telah tinggal itu. Dahului dengan taubat semua. Ya, sebelum kita mengqadha atau enggak mengqadha, taubat kita itu harus. Minta maaf itu harus. Mau bayar atau enggak bayar, tapi minta maaf harus. Gimana cara kita bertobat dalam sholat yang kita tinggalkan? 3 syaratnya. Kalau kita bertobat terhadap dosa yang hanya kita lakukan dengan Allah, nggak ada hubungan dengan manusia. Di antara dosa yang hubungan dengan Allah cuma sholat ini ya. Di antaranya sholat ini hubungannya dengan Allah aja nih dosa kita nih. Nggak ada hubungan dengan manusia. Syaratnya 3. Yang pertama adalah berhenti dari kebiasaan meninggalkan sholat. Udah selesai masa jahiliyah itu. Udah masanya kita perbaiki hidup kita, nggak pernah meninggalkan sholat lagi. 1. Berhenti dari kebiasaan meninggalkan sholat. Kedua adalah menyesal atas perbuatan kita itu. Ada menyesal nggak? Kalau belum menyesal berarti kita belum merasa taubat itu. Ya, kita belum memenuhi taubat. Saya kasih tahu contoh penyesalan, macam-macam kan penyesalan orang. Ada orang yang pergi ke masjid hilang sendal, pas pulang ada sendal, nyesal nggak? Nyesal juga, ada sebagian. Karena pergi ke masjid baru pertama pula kali pergi ke masjid nyesal dia misalnya ya. Ada orang yang nyesalnya adalah karena kesalahan dia lakukan sehingga dia di PHK dari perusahaan. Itu beda nggak nyesal hilang sendal dengan nyesal ini? Beda ya. Ada lagi penyesalan lebih berat daripada itu. Misal contohnya apa? Ini contoh kasus langsung kejadiannya. Orang cerita kepada saya, seorang ibu, anaknya minta sore-sore begitu mau pergi ke rumah tetangga mau main, tapi rumahnya itu harus lewat jalan. Jalan seperti inilah, bukan jalan besar-besar aman gitu, jalan kampung.
Lalu dibilang sama ibunya, kalau kamu pergi main ke sana bawa adikmu karena ibu lagi masak. Jadi kalau anak-anak keluar, udah nggak ada anak lagi nyaman masaknya. Ketika dia bawa adiknya, ditakdirkan Allah ada mobil yang lewat. Dia tinggal adiknya di tengah jalan, dia lari. Ditabrak adiknya itu sampai meninggal. Si ibunya baru keluar, ada apa? Dia ternyata anaknya sudah ditabrak mobil. Kenapa nggak dia bawa anaknya itu lewati jalan itu? Dia tinggalkan pasakannya itu, dia bawa anaknya itu ke sana. Sudah selesai di jalan, udah pergi main. Menyesal nggak ibu? Sama menyesal dengan PHK? Beda kan? Nah, mau taubat itu kira-kira nyesal seperti apa? Seperti ibu itu. Itu nggak mungkin diulangi sama ibu itu. Kalau ditakdirkan anaknya hidup, ulangi kembali, dia lakukan nggak? Nggak mungkin. Seperti itulah penyesalan taubat kita terhadap sholat kita. Jangan penyesalan seperti hilang sendal. Menyesal juga. Tapi akan mau lagi. Ya. Ini penyesalan yang titik nggak akan mungkin kita ulangi. Nah, itu namanya penyesalan taubat. Oke? Paham ya? Nah, syarat yang ketiga, kalau kita bertobat terhadap dosa kita dengan Allah adalah berjanji tidak akan mengulanginya. Nah, tiga aja itu taubat kita. Berhenti, menyesal, janji sama Allah kita nggak akan mengulanginya. Nah, itu mau qada atau enggak, itu akan berharga. Ya, sholat kita itu yang kita lakukan, kita qada kembali semampu kita. Bukannya nggak mungkin, kenapa enggak? Saya mau qada, ya mungkin silakan. Qada kembali, gimana caranya? Misalkan setelah sholat zuhur, ada sholat zuhur lagi. Dia sholat zuhur lagi, 4 rakaat lagi. Niatnya apa? Ditanya, nah? Niatnya, sholat zuhur qadaan lillahi ta'ala. Udah aja. Kalau yang biasa adaan kan? Adaan lillahi ta'ala. Adaan itu artinya melakukan sesuatu pada on time. Kalau qadaan adalah menggantikan yang telah lalu. Setelah sholat zuhur dia sholat zuhur, setelah sholat asar dia sholat asar, setelah sholat maghrib dia sholat maghrib, setelah sholat isya dia sholat isya. Setelah subuh ada subuh lagi. Kalau ditanya sama kawannya kenapa lagi sholat, diam aja. Sunahnya gimana? Dengar dulu ya. Dia qada begini, ya. Kalau setahun dia lakukan begitu terus, berarti dia mengqada setahun. Ya. Udah setahun dia cicil, tapi terus dia begitu sholatnya, udah dia selesaikan setahun. Kalau terus begitu, ya. Atau dengan cara apa? Malam hari ketika udah pulang kerja sebelum tidur, udah sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya dia, baru dia tidur. Ya. Betul kan? Tapi yang punya waktu sudah selesai. Yang punya waktu sudah selesai, bukan qada yang hari itu. Ini qada yang masa jahiliyah nih. Masa jahiliyah dibuat satu waktu gitu. Ya, bisa karena waktu sholat qada itu nggak punya waktu lagi dia. Nggak punya waktu lagi dia. Jadi tinggal gimana caranya aja, mau yang mana, mau di setiap waktu tambah atau satu hari double aja semua sebelum tidur, pokoknya 5 waktu sholat dilakukan baru tidur. Kalau setahun demikian, sebenarnya kita telah melakukan setahun. Kalau tambah satu waktu lagi, udah setahun jadi 2 tahun. Ya, setelah sholat yang punya waktu, sholat lagi gitu. 22 terus. Jadinya setahun begitu, jadinya 2 tahun. Kalau saya meninggal di tengah-tengah itu 20 tahun nggak sholat, baru 2 tahun bayar sudah meninggal. Gimana? Taubat itulah yang membuka semuanya. Tidak ada masalah. Kita sedang berlari kembali kepada Allah di tengah jalan tidak meninggal. Tidak ada masalah. Mudah-mudahan dengan taubat yang benar itu semua dapat ampunan dari Allah. Allah maha pengasih, maha penyayang. Yang jangan sudah tahu salah tapi tetap kejut, tidak merasa bersalah, apalagi mau kembali kepada Allah. Itu dia. Ada pertanyaan lagi? Dalam kabut. Udah lengkap sih, Mak. Tunggu. Pak, meneruskan tentang taubat.
Kasih audiens. Jadi, Rasulullah itu kan menyenangi anak-anak kecil di dalam masjid, sehingga waktu beliau sholat turun tubuhnya naik ke atas punggungnya sampai tutup dalam. Nah, kejadian di sini ini sering hampir setiap hari itu ada orang datang bawa anak kecil yang masih memang belum berakal ya, itu kalau anak-anak itu begitu masuk ke dalam keadaan kita sholat lari depan kita, itu kita menegur orang tuanya atau bagaimana caranya, karena itu mengganggu kekhusyuan orang sholat. Ini nggak tahu kalau di masjid kita kayaknya di Indonesia kan nggak ada ya. Kalau di sini orang bawa anak itu bawa sama semua itu kayaknya orang lain kalau diem aja itu memang kalau tidak begitu nggak mampu, dan itu mengganggu kesenangan untuk sholat. Jangan apa ya tindakan kita. Boleh nggak bawa anak ke tempat sholat? Boleh, asal tidak ada najis, tidak bernajis. Ya, ada menjadikan najis di tempat sholat. Kemudian boleh kalau dia sudah diajarkan adab di masjid. Ya, boleh asal dia diajarkan adab di masjid. Nah, sedari dini kita ajarkan adab di masjid. Anak-anak kita mau cakap, saya pernah tinggal di Kairo juga. Ya, anak saya lahir di Kairo, besar di Kairo, ada 2 orang. Di Kairo itu tinggal, kalau musim panas itu debu di mana-mana, musim dingin. Seperti di sini juga dinginnya sampai 1, 2, 3, 4, 5. Karena kondusif sekali main di luar. Ketika kita bawa ke masjid, itulah masanya. Balik masjid di Indonesia besar-besar. Wow, dia lihat ya, senamnya bukan main ya. Gimana? Larilah ke sana kemari kan? Tapi dia merasa ketika abinya pergi ke masjid, itu saatnya dia bisa keluar rumah, senang dia. Saya kasih syarat, boleh ikut abi, tapi ketika abi sholat, duduk manis, jangan jalan-jalan. Siap? Setelah itu, setelah abi sholat, baru nanti kita jalan. Boleh. Setelah sholat. Saya ajarkan saya dari dini itu. Bisa, dia selalu pergi ikut sholat, tapi ketika saya sedang sholat, membawa berjamaah, dia duduk di samping atau duduk di belakang dengan abangnya. Setelah selesai baru lari dia. Ya, silakan kita temani dia lari, tapi jangan ganggu orang sebelah sini aja lari. Diajarkan saya dari dini bisa. Jadi jangan kita katakan jangan bawa anak-anak tempat sholat ya lari-lari, nggak semua anak-anak lari. Ada anak-anak yang bisa diajarkan duduk manis dia, ya duduk santai. Bahkan kita taruh seperti kita taruh tas itu, cuma matanya begini aja sedikit ya. Seperti taruh tas taruh di depan kita itu duduk aja, silahkan dibawa. Dia sedari dini melihat masjid, melihat orang sholat. Apalagi kondisi begitu, anak itu terekam bagus dalam otaknya. Ajarkan dari Allah. Jadi kalau mau bawa ke masjid, ajarkan dulu itu. Ya, jadi sama siapa kita bilang, jangan sama anak, sama ayahnya dulu, dan juga setelah itu ya orang tuanya kasih tahu sama anaknya. Dan anak kita mau kita punya anak, punya cucu, yang kakek punya cucu, bawa cucu kita, ajarkan dia ke masjid. Kita ingin apalagi di tempat kita ini loh, kita ingin anak-anak kita punya rekaman bagus. Kalau kita jamaah takhir, artinya bahwa sholat zuhur kita salahkan waktu kita sholat di waktu sholat asar, yang kita lakukan pertama adalah yang punya waktu dulu. Asar dulu. Setelah asar baru kemudian kita laksanakan yang zuhur. Ya, dalam mazhab Imam Syafi'i nggak masalah ini. Tapi kalau mazhab yang lain harus tertib. Ya, dalam mazhab Imam Abu Hanifah misalkan sholat asar dulu, habis itu zuhur, habis itu asar lagi. Karena apa? Menjaga tertib. Jadi masa Imam Syafi'i nggak apa-apa, ini lebih mudah. Jadi laksanakan asar dulu, setelah itu baru zuhur dan nggak perlu diulang asar. Yang punya waktu dulu, yang punya waktu dulu yang kita laksanakan. Karena memang yang zuhur itu kan memang udah keluar dari waktunya, udah keluar dari waktunya. Ada Pak Ustadz yang bilang walaupun kita di pasar, kita tetap zuhur.
Dari waktunya ini yang sedang punya waktu dulu kemudian zuhur kita laksanakan yang zuhur dan kita naikkan yang makan. Silakan Pak. Pak Ustadz, mau tanya dong, Ya. tata cara mengkodok sholat ya, terutama untuk sholat subuh. Misalkan kita terlambat sholat subuh atau kesiangan. Sebagian Pak Ustadz kan bilang katanya sholat subuh secepatnya waktunya gitu. Misalkan di sholat duha atau di sholat zuhur gitu bisa digantikan dengan niatnya itu mengkodok, bukan dengan niatnya mengkodok. Apakah benar seperti itu atau bagaimana? Semua sholat yang tertinggal, entah karena lupa, entah karena tertidur, ya, itu wajib dilaksanakan saat kita ingat. Waktunya itu saat kita ingat, laksanakan terus. Secepatnya saat kita ingat. Secepatnya saat kita ingat. Dan bisa kita laksanakan. Kalau ingat tapi nggak bisa dilaksanakan, kan nggak bisa juga. Misalkan kita nggak cukup baju, karena bisa laksanakan ini. Udah ingat, tapi nggak ada air wudhu dan yang lain, sesegera mungkin dilaksanakan. Dan itu keluar dari waktunya tidak berdosa karena tidur, tertidur atau lupa, nggak berdosa. Tapi kalau disengaja itu berdosa, walaupun wajib diqadha tetap. Tapi qadha yang disengaja kan ada dosanya. Tapi ini qadha karena faktor nggak sengaja, nggak ada dosanya. Tapi Pak Ustadz, kalau untuk yang zuhur sama asar, misalkan kita perjalanan jauh, terus kita cari masjid nggak ketemu, kemudian kita mau sholat di sembarang tempat, kayaknya itu nggak yakin gitu loh. Apakah sholat zuhur dan asar itu bisa dikodok di maghrib atau di isya gitu? Belum. Ya, baik. Untuk sholat gara-gara nggak ada tempat yang pas, ya. Sholat itu ada waktu ketika masuk kan kita harus wajib sholat. Lalu kemudian untuk wajib sholat harus ada baju, kemudian kita harus ada berwudu, kemudian harus ada tempat. Sekarang saya punya air untuk berwudu nggak? Ada nggak? Ada. Kemudian baju saya mengcover saya untuk sholat nggak? Mengcover. Tempatnya di mana? Ada nggak tempat yang bisa saya bersujud di bumi itu? Ada. Nggak ada tempat, misalkan. Ada. Nggak, itu lain dulu. Nih kalau di pesawat yang lain. Ini jalan-jalan kita di sini, misalkan dari San Antonio ke Austin, lalu dari Houston ke Austin. Ada nggak kira-kira tempat yang kita bisa berdiri sholat? Ada. Ada. Rest area atau pom bensin? Rest area yang paling Area paling nyaman. paling nyaman. Walau demikian, sehelai kain di situ, di samping mobil kita, buka mobil kita, dia nggak nampak. Sholat wajib. Iya, di tempat parkir. Ya, sholat wajib. Justru itu membuktikan bahwa kita sholat di bumi Allah dimanapun kita berada. Jadi nggak mesti berarti ini harus ada di rumah, di masjid baru sah nampaknya. Enggak, justru itu membuktikan ya Allah aku siap untuk menyembahmu dimanapun aku berada. Dahi itu ini akan tetap di bumi dimanapun kita berada. Dan setiap tempat kita bersujud, dahi ini itu hari kiamat akan menjadi saksi bagi kita. Makanya kenapa ketika kita sholat, pas sholat wajib, sholat sunnah bagusnya suruh geser kan, jangan di tempat-tempat itu aja. Kenapa? Berbanyak tempat dahi kita di muka bumi ini, dan itu akan bersaksi nanti pada hari kiamat. Maka orang-orang bapak-bapak di sini yang sujud di tempat banyak orang kafir di sini itu luar biasa, beda dengan kami di sana. Iya, tanah banyak orang kafir bahasanya ya. Tapi bapak sujud di sini, kami sujud di tempat banyak orang Islam. Di sana nggak ada tantangan apa-apa, maka beda lah sujud. Beda levelnya sujud di sini di sana. Ya, jadi berbahagialah. Ya. Belum terjawab pertanyaan dia tadi Pak. Kalau dia tertidur, bisa tertidur dia bangun waktu subuhnya sudah kelewatan. Dia niatnya apa? Apakah dia niatnya qadha atau niatnya adaan? Kalau sudah keluar dari waktunya semua qadha. Terserah sebabnya apa. Kok bisa begitu? Semuanya qadha. Atau kerja malam nih, pulang jam 2 jam 3 pagi. Ketiduran. Ketiduran terus itu. Itu gimana tuh Pak? Nah, Qadhaan makanya saya
Pak, terus terang subuh kelewatan dulu. Ya. Kerja kan dari sore Pak, dari ini. Dia kerja malam. Nah, pulang jam 2 pagi, jam 3 pagi. Terus makan, kenyang, ngantuk kan bro. Subuhnya jam 6 kelewatan, kalau rumah dekat dikit juga tuh. Masih kelewatan aja. Iya. Itu saya nggak lakuin lagi. Pedoman jadinya. Aku lakuin. Subuhnya itu wajib tetap dilakukan walau di luar waktu. Wajib tuh. Jadi jangan dipikir misalkan oh waduh udah lewat dari subuh nggak ada wajib lagi. Oh enak kali dong berarti kalau gitu ya. Enggak gitu. Tapi wajib juga kita lakukan walaupun bahasanya bayar hutang di luar waktu. Begitu bangun, Ya, begitu bangun langsung laksanakan. Tunggu sebentar, Sabto dulu tadi, silakan. Banyak. Kalau dalam perjalanan itu juga saya tidak sering mengalami itu ya. Cuma maksud saya situasi dan kondisi di Amerika ini kan tidak seperti di negara ini. Misalnya apalagi saya baru ini tuh mau sholat di tempat yang sudah semestinya tuh ada perasaan takut, Pak. Gitu. Maksudnya saya bisa aja gelar sejadah di terus di sebelah mobil saya sholat, cuma ada perasaan nggak tenang gitu, takut misalnya tiba-tiba nanti ada orang yang nggak kenal langsung. Ini bisa saya jawab apa lagi? Jadi karena Sabto jadi kalau masa baru itu perasaan tapi itu tidak akan terjadi. Jadi sholat aja nggak apa-apa. Jangan salah. Sholat di publik itu, pernah ada muslim yang sholat di rest area dipanggil polisi. Jadi sebenarnya itu bukan area kita. Gitu. Kayak sholat di Pontianak, misalnya juga kalau ada fatwanya yang itu apa tidak mengekspos karena hati muslim itu. Jadi disarankan duduk aja duduk atau di mobil yang tidak terlihat oleh. Tapi itu tergantung ini ya, tergantung kalau menurut saya, karena saya sudah lama di sini ya Pak ya. Jadi itu tergantung kita sendiri ya, apakah kita berani atau tidak. Tapi kalau saya berani atau enggak, menurut saya. Iya, maksudnya ya pasrah aja kalau tema jangan dulu saya takut memang takut mau sholat takut, tapi sekarang saya nggak takut lagi, tembak aja. Jihad. Boleh juga pendapatnya. Faktanya. Iya. Saya kira pertanyaan itu nggak pantas dipertanyakan ke Bapak itu karena Bapak itu nggak tinggal di sini. Karena kita yang tinggal di sini, kita yang harus tahu. Makanya dijawab oleh Ustadz yang orang dari Siantar itu. Ya. Oh bukan, maksudnya karena kita kan sama-sama punya pengalaman. Karena dia Pak Sabto kan baru di sini. Kalau Bapak yang menjawab nanti nggak bisa juga Bapak baru seminggu. Jadi kalau yang ini orang GAM Pak, makanya dia bilang mau matilah tembak. Orang Aceh ini Pak. Saya. Pak, pertanyaan Pak. Jadi biasanya kalau saya ditanya ini dengan berapa non muslim di sini. Pada saat mereka melihat, kalau kita sini kan banyak melihat video ya Bu ya. Pada saat orang jadi imam langsung tersungkur dia. Nah, sebagian video ada orang langsung tolong mau membantu untuk merevive, mungkin masih bisa dipumping dadanya atau bagaimana. Tapi sebagian video-video yang lain dibiarin aja, langsung aja orang melangkah di belakangnya, langsung menggantikan dia sebagai imamnya. Nah, kalau menurut Bapak sebenarnya, ini pertanyaan gini. Nah, kira-kira yang terbaik itu yang bagaimana sebenarnya? Apakah kita perlu menolong dia, mungkin dia kan biasanya kalau orang sakit
sakit jantung itu kan kalau bisa dipompa sedikit balik kan mungkin masih bisa di revive. Atau memang udah dibiarkan aja gitu, udah time for you to go, that's it, let it go gitu lah. Menurut Bapak gimana? Karena saya waktu saya bilang seperti mungkin jawaban saya kurang tepat pada mereka punya pandangan merasa seakan-akan Tuhan kita itu terlalu kaku sekali pada saat sholat itu semuanya harus pada saat orang, padahal kita humanity, everything about Islam is humanity, but when someone need help, you don't help. Jadi gimana menurut pendapat Bapak? Terima kasih. Kalau seorang imam misalkan sakit tiba-tiba atau ya kondisi bahkan ya kondisi dia bernajis, dia digantikan sama yang lain langsung ya. Sholat berjamaah itu nggak boleh rusak. Ketika Umar bin Khattab ditusuk dulu, kan dibunuh ketika sedang jadi imam, subuh lagi, ya. Ada yang menggantikan beliau dan ada yang menolong beliau. Ya, ada yang menolong beliau dan ada yang menjadikan imam lagi. Yang imam tetap imam, ya, sholat tetap berlanjut. Silakan diganti. Ada yang menolong beliau. Berarti ada masalah. Jadi itu yang mungkin akan benar. 1-2 orang peduli dengan itu, yang lain jangan rusak sholat. Kalau gara-gara imam berkata, oh ada imam rusak sholat semuanya. Sholat tetap dua di sampingnya bantu, ayo silakan bantu yang lain selesaikan sholat kita seperti biasa. Berarti itu jalan keluar yang terbaik berarti Pak ya. Karena kalau kita sama-sama ngelihat video-video itu, kalau yang mau langsung menggantikan, itu hanya menggantikan aja, yang menolong nggak ada tuh Pak. Dibiarkan aja kesungguh begitu. Gitu. Ya kan? Nah. Kurang disunting mungkin nggak semuanya kan. Ya. Pertanyaan berikutnya, ada pertanyaan lagi, silakan Ibu. Misalkan kita lagi melakukan ya, kemudian kita sholat di sembarang tempat. Nah, yang kita banyak tahu kan kalau di sini kan banyak maaf ya, banyak binatang ya, anjing atau apa gitu, di rumput. Secara kata-kata kita itu yakin bahwa itu bersih. Mungkin rumput sudah dibersihin oleh binatang. Kita menggelar sajadah itu gimana? Di antara syarat sah sholat itu adalah suci tempat, suci pakaian dan badan kita kan. Maka suci tempat itu adalah syarat sah sholat. Kalau nggak sah sholat, nggak suci tempat, nggak sah sholat kita. Nah, bagaimana standar melihat suci tempat? Suci tempat itu adalah dilihat pada saat kita menggunakannya langsung dengan mata kita. Ada nggak najis yang terlihat? Kalau dengan mata kita melihat dan kita sudah meneliti nggak ada najis, maka itu sah, boleh kita pakai tempat itu. Oh, di belakang itu kemarin itu 2 hari yang lalu, seminggu yang lalu ada dikencingin di bawah itu. Ibu tahu nggak? Nggak tahu. Ya udah. Kalau di mobil aja boleh nggak sih Pak? Nahkum bizawahir wallahi tawalla sarair. Kita menghukumkan menilai dengan zahir. Yang lebih daripada itu diampuni oleh Allah. Nggak ada masalah. Itu mudah ya. Ya Ibu gimana Bu? Kalau di mobil aja bisa kita dalam perjalanan, tidak menemukan tempat yang layak untuk sholat. Di mobil kadang-kadang saya di mobil aja gitu. Ya baik ya. Kondisi kita katakan idealnya semua kita harus turun untuk sholat, demi sholat. Kita turun seperti biasa. Ya, kita sholat seperti biasa. Karena sholat wajib itu nggak boleh dilaksanakan tidak atas kendaraan pada dasarnya ya, tapi di tanah gitu ya pada dasarnya dan menghadap kiblat. Lalu kalau kondisi memungkinkan, nggak mungkin kita berdiri karena ini highway jauh kali kita mau keluar sholat atau gimana, berdiri mobil tidak mungkin. Ya kondisi tidak mungkin, kemudian mungkin di daerah Cowboy kita ya, Texas lagi ini kan, dor kita kan. Gimana kondisi kalau kita khawatir dan takut, maka sholat itu nanti diqadha. Kalau ibu sholat di dalam mobil silahkan, itu namanya sholat menghargai waktu. Seperti kita sholat dalam pesawat. Sholat dalam pesawat itu kita berangkat dari kalau kita pulang dari sini ke sana ya, banyak itu sholat kita tinggal kan. 1 hari itu lewat ya, 1 hari hilang di langit sudah hilang 1 hari 1 tanggal itu. Kita qadha semua sholat tersebut. Kalau kita sholat pun di dalam pesawat itu sholat menghargai waktu namanya. Oh, tetap qadha lagi ya? Ya, sholat yang begitu, sholat menghargai waktu. Ketika kita sampai ke tempatnya, berapa kali sholat yang kita tinggalkan, melakukan qadhanya di rumah kita. Yang di atas pesawat itu namanya sholat menghargai
dari waktu. Pak Ustadz, maksud saya yang tadi tuh yang dalam perjalanan ya, misalnya asar, zuhur, maghrib, isya ketinggalan, itu mengkodonya dalam satu waktu atau zuhur diganti zuhur, asar diganti asar? Dalam satu waktu. Dalam satu waktu. Ketika sudah ini dalam satu waktu, saat kita sudah nggak ada lagi masalah, selesaikan semuanya. Semuanya. Jangan tunggu zuhur esok, Besok, jangan. iya. Langsung di situ. Ya. Semua dibayar kontan. Ya, jangan dicicil lagi, kontan terus. Maksud saya tadi seperti itu pertanyaannya yang pertama. Gitu. Iya, iya. Udah dapat yang Pak jawabnya? Iya, Oke. makasih. Oke, ada lagi pertanyaan Bapak-bapak? Ya, saya ada lagi, Pak. Pertanyaan Bapak ini saya nggak ngerti, Pak. Nggak maksud dia ketiduran terus maksud subuhnya. Bapak itu jawab bisa dikadar, jadi bisa diterangin balik. Ya, saya jawab tadi. Ya, ya. Macam nanya gitu. Subuh kalau tertidur terlewat gara-gara tidur, pada saat bangun diqadha langsung. Tapi langganan. Ini tiap hari. Pertanyaan kedua, kalau langganan terus kan? Iya, langganan. Ini lain lagi kasusnya. Ya, ya. Kalau langganan terus apakah boleh? Nggak boleh. Karena apa? Kita kalau sudah terbiasa, maka kita bisa membiasakan juga menjadi solusi. Karena apa? Ini halnya udah tiap hari saya ini. Bisa saya tidur 1 hari, 1 jam, setelah itu saya bangun, terus sholat, habis itu lanjutkan lagi. Ya, bisa. Ya, bisa. Itu harus diusahakan begitu. Apalagi ini karena udah jadi kebiasaan, karena kita nggak mau terus tinggal, karena itu bisa diusahakan. Buat jam misalkan ini alarmnya yang besar, ya insya Allah bisa. Atau tahu istri, kasih tahu anak, bangunkan ketika jam sekian, lalu saya sholat 2 rakaat, bangun itu lanjut lagi tidur. Itu solusi yang seharusnya ya. Terima kasih Pak Ustadz. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, ini ada kita masih ada 8 menit lagi. Jadi ini tadi menyambung tentang tobat. Jadi kan Bapak bilang kita tobat dulu ya Pak ya. Bagaimana tentang sholat sunat tobat? Waktunya kapan yang terbaik? Itu pertama. Kedua, kalau kita bangun malam, kita kan kita langsung mau sholat tahajud atau kita tobat saja. Terus sholat tobat itu apa sih gitu loh? Apakah kita perlu lakukan setiap hari ataukah kita lakukan sekali saja dengan merasa kesalahan kita? Bagaimana? Salat sunnah taubah itu adalah salat sunnah yang dilakukan oleh seseorang yang dia merasa bersalah. Yang merasa bersalah ada dosa yang dilakukan dan dia ingin kembali kepada Allah mengingat dosa itu. Ya. Mulai dari itu dia berjanji tidak akan melakukannya lagi dan mulai hari ini ya Allah itu aku tidak akan maka ampuni. Silakan mulai pada saat itu sekali dia lakukan cukup. Kalau dia ingin memperbaharui daripada taubatnya itu dengan sholat sebagai ibarat komitmen dia silakan. Itu waktunya itu tidak ada batas. Dia adalah kapan saja kecuali pada waktu yang dilarang untuk sholat. Jadi kalau misalnya sholat apa namanya tahajud mana dulu? Kanan kiri, kemudian tangan ninju sana, ninju sini, depan. Itu nggak boleh tuh. Itu ruas besar itu. Itu kalau ruas besar ini 3 kali bergerak dalam mazhab Imam Syafi'i tanpa berhenti, itu dianggap batal sholat. Tapi kalau gini-gini ya, yang jangan buat kayak gini sama orang, itu nggak masalah. Ya itu boleh. Ya. Begitu juga kita mengambil HP kita mungkin yang berbunyi, itu nggak masalah. Ambil dia, kemudian tekan, kemudian matikan, ya tanpa membaca apa isinya. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, satu lagi pertanyaan. Ini banyak orang membilang bahwa batas sholat isya itu ada yang bilang jam 12. Sementara seperti kita ketahui, batas sholat isya itu adalah sampai subuh. Nah, menurut fatwa gimana Pak sebenarnya? Sampai subuh. Oke ya, ada semuanya udah jelas. Ada lagi pertanyaan? Saya dikit aja nih, Ustaz tadi masalah sholat ihtiramul waqt itu menghormati waktu. Itu kalau orangnya dalam keadaan tidak suci dan tidak memungkinkan dia untuk berwudu, dia harus sholat ihtiramul waqt atau enggak?
Jadi sholat menghormati waktu. Ya. Dia tidak suci. Gimana? Orang sholat menghormati waktu memang kondisinya memang tidak stabil, tidak itu. Bahkan mau tayamum di pesawat di mana ada berwudu. Ya. Itu kan ibaratkan ramziyah ya, simbolik ya. Tapi dalam artian kita tidak lupa akan Allah. Kalau ditakdirkan kita meninggal dalam kondisi itu, tapi kita apa? Ingat akan Allah. Tapi sholat itu harus diganti nanti. Harus diganti semuanya. Itu silakan kembali kepada mana kemudahan bagi kita. Ya, kalau kondisi kita demikian persis seperti juga orang. Ya kita dalam safar tahu lah. Kondisi kita nggak mesti ganti baju kita dalam bagasi, misalnya mau ganti gimana, sambil kondisi darurat demikian. Ya, kita tahu mau dilakukan silakan, itu baik ya. Kalau nggak dilakukan, ya kita akan azam dalam hati, kita akan gantikan itu semua nanti pada saat baju kita sudah ada dan sempat sudah bergantikan. Jadi sebenarnya masalah sholat di samping dia ketat, tapi sebenarnya dalam hukum fikih idal amra ida dhaqat ittasa'a wa ida tasa'a dhaqat. Jadi kalau seandainya masalah dalam agama ini kalau dia sempit meluas dia. Dan kalau kondisi kita sedang orang tidak dalam kondisi luas, dia menyempit. Maknanya apa? Kondisi kita sempit, opsi mana aja boleh ambil, luas dia. Tapi kalau seandainya kondisi kita luang, jangan cari-cari luang pula. Cepat harus begitu, nggak boleh yang lain. Opsinya satu gitu. Kalau kita lagi mudah, opsi satu. Kondisi kita sempit, sulit, opsinya banyak. Nah itu dalam agama. Ya, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Semua pertanyaan sudah terjawab ya untuk saat ini. Oke. Sekarang kita buka 10 menit lagi. Kita tutup aja dengan membaca surah Al-Asri dan minta doa dari Ustaz. Silakan Pak Ustadz. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ij'alna muqimina as-salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang menegurkan dan mendirikan salat, dan jadikanlah anak-anak kami dan keturunan kami termasuk orang-orang yang mendirikan salat dan menjaga salat dalam hidup mereka. Ya Allah, Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tamim taqsirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, terima daripada kami salat kami, puasa kami, rukuk kami, sujud kami, salat malam kami. Sesungguhnya Engkau Maha menerima segala taubat kami ya Allah. Ya Allah, tuliskanlah kepada kami taubat kepada kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang bertaubat kepadamu dan tidak kembali kepada dosa-dosa ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang mudah untuk berbuat kebaikan ya Allah. Jadikanlah kami orang yang mudah untuk taubat dan kembali kepadamu ya Allah. Jadikanlah kami orang yang Kau terima ibadah dan segala taubat kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah bulan Ramadan ini adalah bulan taubat kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah hati kami lembut ya Allah. Jadikanlah telinga kami mudah untuk mendengar. Bulan Ramadan ini bulan pengampunan bagi kami ya Allah. Jadikanlah Ramadan ini adalah bulan pengampunan bagi kami ya Allah, dan bulan melepaskan kami daripada api neraka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Tutup dengan closing doa ya. Surah Al-Asri dan surah Al-Asri. Dari mana?